Saat ini bermain game adalah salah satu cara menghibur diri dari suntuknya rutinitas kerja yang sangat padat, bukan? Nah, daripada lo bermain hanya untuk menghabiskan waktu saja, lo pun bisa mendapatkan penghasilan dengan cara memainkan game kripto lo. Penasaran gimana caranya? Gue Chris dari CCN Indonesia akan ajak lo untuk belajar tentang sistem P2E atau Play to Earn yang akan membantu lo untuk menghasilkan cuan saat lo bermain game tersebut. Let's start this crypto live session. Let's go! Seperti yang sudah dikatakan tadi, lo bisa mendapatkan penghasilan lewat game kripto. Dengan Play to Earn ini, lo bisa mendapatkan penghasilan bulanan dari kripto hanya dengan bermain game. Karena jarang sekali ada video game yang bisa memberikan kesempatan pada gamer untuk menghasilkan pendapatan dunia nyata dengan cara menjual aset digital. Maka Play to Earn ini merupakan konsep yang sangat menarik, bukan? Mekanisme di setiap game dapat berbeda. Reward yang didapat biasanya berasal dari staking, yield farming, atau item NFT yang dapat diperdagangkan. Ini berbeda dengan game blockchain lama yang mengandalkan kesempatan acak, lalu pemain akan menghasilkan keuntungan. Dalam Play to Earn ini, development sudah menggunakan ekonomi dan model bisnis yang memungkinkan pemain bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya game Axie Infinity yang terdapat di blockchain Ethereum. Game ini menggabungkan alur bermain dan elemen video game tradisional dengan model game blockchain lama. Game ini memiliki mode pertempuran PvP, pertarungan, dan turnamen di dalamnya. Play to Earn termasuk dalam kategori GameFi karena menggabungkan gaming dan keuangan. Biasanya terdapat aspek grinding, yaitu mengulang tindakan tertentu yang memungkinkan pemain menghasilkan pendapatan dengan dua cara. Yang pertama, menghasilkan mata uang kripto dalam game. Contohnya jika dalam game Axie Infinity, lo bisa mendapatkan Smooth Love Potion atau SLP dengan cara menyelesaikan quest harian atau bertarung dengan monster dan pemain lainnya. SLP ini lalu bisa dipakai dalam game untuk melakukan breeding. Pemain akan mendapatkan NFT monster Axie dari hasil breeding tersebut. Yang kedua, menghasilkan atau berdagang NFT dalam game. Setiap NFT yang ada dalam game bisa mewakili sebuah item, karakter, atau barang koleksi lainnya. NFT ini bisa saja bersifat hiasan dan berguna dalam quest atau digunakan dalam tujuan lain tergantung pada setiap game. Ada juga alternatif ketiga untuk menghasilkan pendapatan dalam Play to Earn, yaitu dengan cara staking. Beberapa game NFT memberikan kesempatan kepada pemain untuk mengunci NFT mata uang kripto ke dalam smart contract dan memberikan reward sebagai gantinya. Misalnya lo bisa melakukan staking token MBOX dan developer lalu akan memberikan reward pada misteri NFT kepada pemain. Setiap kotak dari NFT acak dengan bermacam-macam kelangkaan yang lalu bisa dijual ke pasar sekunder. Tapi untuk menghasilkan reward yang besar dalam cara ini, lo harus melakukan modal awal yang sangat besar. Kalau lo tertarik untuk mencoba mencari pendapatan dengan Play to Earn, pastikan lo mempunyai dompet kripto untuk menyimpan kripto dan menghubungkan ke game. Setiap game Play to Earn akan memiliki persyaratan yang berbeda. Bisa jadi lo memerlukan investasi di awal untuk mengatur tim berisi karakter atau membeli item yang digunakan dalam game. Cara lainnya adalah dengan mencari beasiswa. Misalnya pada game Axie Infinity lo bisa meminjam Axie dari pemain lain secara gratis, lalu berbagi pendapatan dengan pemain tersebut. Pembagian pendapatan itu tergantung dari perjanjian antara penerima dan pemberi beasiswa. Pendapatan itu didapat dari menyelesaikan quest harian jika dilakukan secara rutin. Lo akan menghasilkan SLP secara stabil, yaitu token ERC20 yang dapat diperdagangkan di market kripto. Lalu, untuk melakukan penarikan pada game Play to Earn, ada dua cara, yaitu yang pertama mencairkan kripto dari game Play to Earn. Misalnya, lo ingin mencairkan token SLP atau SEN. Lo perlu market yang menawarkan kripto Play to Earn yang bisa diperdagangkan. Kalau lo ingin menggunakannya di dunia nyata, lo juga harus mencari tahu token tersebut bisa atau tidak ditukarkan dengan mata uang fiat dan menariknya ke rekening bank. Pilihan lainnya adalah menggunakan kartu kripto untuk membelanjakan kripto lo, misalnya dengan kartu Visa atau Binance. Lo juga bisa mengkonversi penghasilan dari stablecoin, tetapi untuk mengkonversinya menjadi fiat akan memerlukan langkah tambahan. Yang kedua, menarik NFT dari game Play to Earn. Kalau lo mendapatkan item dan barang koleksi NFT, lo bisa memperdagangkannya di market NFT untuk menarik penghasilan. Lo juga bisa menggunakan market terdesentralisasi selama NFT lo terkompatibel dengan market tersebut. Sangat menarik bukan? Kalau lo ingin mencobanya, lo tetap harus berhati-hati.
Kebanyakan game bisa berisiko tinggi dan bersifat tidak berkelanjutan, karena tokenomics yang buruk atau bahkan penipuan. Lo harus mencari tahu detail dari sebuah game itu agar tidak terkena dampak negatif yang akan terjadi. Sekian dulu penjelasan dari gue tentang Play to Earn. Lo bisa mendapatkan informasi menarik lainnya mengenai dunia cryptocurrency dengan cara subscribe dan tonton koleksi video kita di YouTube CCN Indonesia. See you next time, cuan-cuan people!